Today we are going to learn about this. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah penggunaan possessive adjective. Yang kedua adalah penggunaan possessive pronoun. Dan yang ketiga adalah asking for an apology. Nah, teman-teman, langsung saja ya kita ke poin yang pertama, yaitu penggunaan possessive adjective. Nah, teman-teman, possessive adjective itu adalah kata sifat yang menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Seperti kata my pada kata my name, your pada kata your book. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat pada tabel berikut ya. Nah, di sini teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar tentang pronoun, yaitu subject pronoun. Nah, saat berubah menjadi adjective pronoun, perubahannya seperti ini. I menjadi my, oke? Kemudian you menjadi your. He menjadi his. She menjadi her. It menjadi its. We menjadi our. You menjadi your. Kemudian they menjadi their. Nah, teman-teman, you di sini ada 2. Yang pertama itu untuk 1 orang, lalu yang kedua untuk banyak orang. Jadi you ingat ya, bisa artinya kamu atau kalian. Oke, Pak Anu sering menekankan itu ya, supaya teman-teman kalau misalkan mendengar kata kalian, bahasa Inggrisnya dari kalian itu adalah you. Oke, jadi ada 2, seperti kata we, bisa kita atau kami. Nah, tapi kalau we, kita dan kami sama-sama banyak. Tapi kalau you itu bisa untuk 1 orang, bisa untuk banyak orang. Ya, kalau we digunakan untuk banyak orang. Jadi begitu ya, teman-teman. Teman-teman, ada sesuatu yang penting banget untuk teman-teman ingat, yaitu possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri. Kata tersebut membutuhkan kata tambahan yang harus melengkapinya. Contohnya misalkan seperti kalimat ini. That is your bla bla bla. Berbeda dengan that is your book. Nah, yang pertama itu belum lengkap ya, jadi belum jelas. Milikmu itu apa? Nah, kalau yang di bawah kalimatnya sudah jelas. That is your book. Itu adalah bukumu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, coba teman-teman perhatikan beberapa contoh berikut ini. This is my book. Ini adalah buku saya. Jangan, ini adalah saya buku. Kemudian, that is your eraser. Itu adalah penghapusmu. Ingat ya. Jadi kata penghapus dulu, lalu ada kata kamu di akhirnya. Jangan kamu penghapus. Kemudian, our books are green. Buku kita berwarna hijau. Nah, teman-teman seperti itu. Buku kita, bukan kita, buku. Selanjutnya menggunakan kata their. These are their bags. Ini adalah tas mereka. Nah, teman-teman, mudah bukan? Kemudian contoh berikutnya. His pencil is on the table. Pensilnya ada di atas meja. Meskipun tulisannya his pencil, tapi saat diartikan menjadi pensilnya. Jangannya pensil. Kenapa? Karena kata his hanya sebagai possessive adjective atau kata sifat untuk kepemilikan. Kemudian ada contoh berikutnya. Her sharpener is in the box. Pengserutnya ada di dalam kotak. Dan ini contoh yang terakhir. Its color is white. Warnanya putih. Nah, teman-teman selalu diingat ya. Possessive adjective hanya sebagai kata sifat untuk kepemilikan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan possessive pronoun.
Nah, teman-teman, possessive pronoun itu berbeda dengan possessive adjective. Possessive pronoun itu adalah kata ganti kepemilikan. Jadi seperti pronoun lainnya, yaitu kata ganti. Dia bisa menjadi subjek ataupun menjadi objek. Nah, coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Di sini teman-teman bisa lihat perubahan dari personal pronoun, terus kemudian menjadi possessive adjectives, dan kemudian menjadi possessive pronouns. Nah, untuk possessive pronouns, yang pertama ada kata mine, artinya adalah milikku atau punyaku. Kemudian ada kata yours, artinya adalah milikmu. Kemudian ada kata his. Nah, ini kata his mirip seperti kata his pada possessive adjective. Namun, yang di sini artinya adalah miliknya. Jadi ada kata miliknya gitu ya. Ada kata milik di depan. Berbeda dengan his possessive adjective yang artinya hanya nya saja. Kemudian ada kata hers, artinya miliknya. Miliknya, oke? Tapi ini untuk perempuan. Lalu ada kata its yang artinya miliknya. Namun kata ini jarang sekali digunakan. Kemudian ada kata ours yang artinya milik kita. Kemudian ada kata yours yang artinya milik kalian. Dan terakhir ada kata theirs yang artinya milik mereka. Jadi begitu ya teman-teman. Mudah bukan? Pasti bisa. Nah, ini teman-teman berbeda dengan possessive adjective. Possessive pronoun bisa berdiri sendiri tanpa tambahan kata lainnya. Jadi dia bisa menjadi subjek ataupun menjadi objek. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba teman-teman perhatikan beberapa contoh penggunaannya di dalam kalimat berikut ini. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, the book is mine. Buku itu adalah milikku. Lihat, kata mine tidak ada kata setelahnya, nggak ada mine book gitu ya. Oke. Lalu ada penggunaan yang lainnya, yaitu the eraser is yours. Penghapus itu adalah milikmu. Nah, ini teman-teman jadi bisa berdiri sendiri ya. Kata yours itu tidak mesti harus ada tambahan. Kemudian ada kalimat seperti ini. That house is ours. Rumah itu adalah milik kita. Oke, kata ours bisa berdiri sendiri ya. Oke, jadi artinya milik kita atau milik kami. Sama saja ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu penggunaan theirs. Oke. The car is theirs. Mobil itu adalah milik mereka. Mudah bukan? Kemudian yaitu penggunaan kata selanjutnya, yaitu kata his. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. The sharpener is his. Penghapus itu adalah miliknya. Nah, ini jangan bingung ya. Biasanya kan kata his ada tambahan setelahnya. Kalau ini jenisnya beda lagi. Ini yaitu possessive pronoun. Jadi tidak membutuhkan kata tambahan. Nah, untuk contoh berikutnya yaitu this chair is hers. Kursi ini adalah miliknya. Teman-teman, jadi seperti itu ya. Mudah bukan? Jadi kesimpulannya, teman-teman, jika ingin menggunakan possessive pronoun, teman-teman tidak usah memberikan tambahan kata apapun di belakangnya. Nah, teman-teman, ada lagi tambahan. Untuk it's itu jarang sekali digunakan ya dalam tulisan ataupun percakapan. Oke, jadi sengaja Pak Noh tidak berikan contohnya di sini ya, karena jarang sekali digunakan.
Kemudian yang terakhir, materi terakhir adalah tentang asking for an apology, yang memiliki arti meminta maaf. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan kita punya salah sama orang lain, sebaiknya kita meminta maaf ya. Oke, supaya persahabatan kita tetap terjaga. Nah, untuk meminta maaf dalam bahasa Inggris teman-teman mudah kok membuatnya, yaitu ada apology ditambah excuse atau reason. Jadi ucapan maaf ditambah alasannya ya. Nah, mudah sekali teman-teman. Contohnya seperti ini. I'm sorry, I broke your lovely doll. Maafin aku ya, aku sudah merusak boneka kesayanganmu. Terus kata temannya, dijawab, it's alright friend. Gak apa-apa teman. Nah teman-teman, jadi seperti itu kalau misalkan minta maaf ya. Terus kalau misalkan orang lain minta maaf, kita juga jangan sulit untuk memaafkan. Nah untuk jawabannya, itu kita bisa ucapkan, it's alright. Udah kan teman-teman? Kata I'm sorry itu adalah apology atau ucapan maaf. Lalu alasannya mengapa meminta maaf? Karena dia broke your lovely doll. Karena dia merusak boneka ya. Terlihat tangan bonekanya copot. Kemudian ada contoh yang lainnya. Nah ini menumpahkan es krim. Katanya, I'm sorry, I accidentally drop it. Maafkan saya nggak sengaja menumpahkannya. It's okay, kid. Kemudian ada contoh yang lainnya. Ini juga sama-sama menumpahkan. Kata temannya ya, I'm sorry, I drop it. Well, it's alright. Maafkan aku menumpahkannya. Baiklah, nggak apa-apa kok. Jadi mudah kan teman-teman untuk membuat kalimat permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Well, it's enough. Don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.